Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya teman-teman. Kita masuk ke poin B, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antar pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota. Urusan konkuren inilah yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah. Urusan ini dibagi menjadi yang pertama yaitu urusan pemerintahan wajib, yang mana urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman umum, dan sosial, serta urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang nyata-nyata ada di daerah dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai karakteristik daerahnya seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin C, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta penanganan konflik sosial yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayahnya masing-masing, teman-teman. Oke, kita masuk ke poin 4 ya, teman-teman, yaitu daerah khusus dan daerah istimewa. Dalam hal ini adalah akomodasi yuridis mencegah separatisme. Salah satu kecerdasan desain ketatanegaraan NKRI adalah adanya pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Hal ini diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk akomodasi politik dan kultural pemerintah pusat untuk meredam potensi disintegrasi dan ketidakpuasan historis di beberapa wilayah strategis, teman-teman. Yang pertama yaitu ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Diakui keistimewaannya berdasarkan sejarah kontribusi besar Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Keistimewaannya meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, teman-teman. Tidak melalui pilkada, melainkan dijabat oleh sultan dan paku alam yang bertakhta. Pengelolaan kelembagaan, kebudayaan, dan pertanahan, teman-teman. Oke, next ke Provinsi Aceh. Provinsi Aceh diakui sebagai daerah khusus yang memiliki otonomi khusus pasca kesepakatan Helsinki. Dalam hal ini adalah MOU Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik panjang dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aceh memiliki kewenangan khusus berupa penerapan syariat Islam bagi pemeluknya, keberadaan mahkamah syariah, pembentukan partai politik lokal, serta pengelolaan dana otonomi khusus yang besar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu ada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Diberikan status otonomi khusus atau otsus untuk mempercepat pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hak-hak adat masyarakat asli Papua guna mengikis sentimen ketidakadilan yang sering dimanfaatkan oleh gerakan separatisme politik atau PM. Kewenangan khususnya meliputi keberadaan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai representasi kultural asli Papua, aturan bahwa gubernur dan wakil gubernur wajib orang asli Papua, serta alokasi dana otsus yang sangat masif, teman-teman. Kemudian ada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Diakui kekhususannya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, yang memiliki struktur pemerintahan satu tingkat otonomi hanya ada di tingkat provinsi, sementara kota atau kabupaten administratif di bawahnya tidak memiliki DPRD dan wali kotanya ditunjuk langsung oleh gubernur, teman-teman. Yang kelima yaitu strategi ASN dalam mitigasi isu sektoral dan sentimen kedaerahan, dalam hal ini yaitu disintegrasi. Sebagai aparat perekat bangsa yang bertugas di era dinamis ini, seorang ASN seringkali ditempatkan di daerah yang jauh dari kampung halamannya atau harus melayani perpindahan penduduk antar wilayah. ASN harus mampu bertindak sebagai perpanjangan tangan nilai-nilai kesatuan nasional,
Kompetensi mitigasi disintegrasi yang wajib dimiliki meliputi yang pertama, menolak sentimen putra daerah dalam birokrasi. ASN harus menegakkan merit system secara murni. Kemudian isu bahwa posisi jabatan struktural di dinas daerah hanya diboleh diisi oleh suku asli daerah tanpa melihat kompetensi atau etnobirokrasi merupakan bibit-bibit pelemahan NKRI, teman-teman. ASN harus memberikan edukasi bahwa profesionalisme kerja melampaui sekat kesukuan. Kemudian ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Banyak konflik horizontal atau gugatan hukum lahir karena pemerintah pusat membuat peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi atau asas lex superior derogat legi inferiori. ASN yang bertugas di bidang hukum dan perancangan regulasi daerah wajib memastikan setiap rancangan perda selaras dengan kepentingan nasional dan tidak diskriminatif terhadap warga pendatang, teman-teman. Kemudian terkait penyaluran pengelolaan keuangan daerah yang transparan, salah satu pemicu utama reak-reak disintegrasi di masa lalu adalah persepsi bahwa kekayaan alam daerah disedot habis ke pusat sementara daerah tetap miskin. Melalui mekanisme dana alokasi umum, disingkat DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil DBH yang diatur secara adil, ASN di Kementerian Keuangan maupun Badan Pengelola Keuangan Daerah harus memastikan bahwa uang rakyat tersebut benar-benar dikonversi menjadi pembangunan jalan, sekolah, jembatan, dan rumah sakit yang nyata sehingga rasa keadilan sosial sila kelima dapat dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal, teman-teman. Dengan penguasaan komprehensif atas tata kelola, sejarah pembagian urusan pemerintah, serta kebijakan afirmatif daerah khusus ini, teman-teman tidak hanya siap menghadapi variasi soal HOTS pada ujian CPNS nanti, teman-teman, tetapi juga memiliki mentalitas kepemimpinan birokrasi yang kokoh demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita masuk ke poin 5.3, yang dimana di sini adalah teori dasar hukum dan aktualisasi bela negara bagi elemen bangsa. Bela negara seringkali disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat, bahkan oleh sebagian aparatur sipil negara, sebagai bentuk militerisasi sipil atau kewajiban mengangkat senjata melalui program wajib militer seperti yang diterapkan di beberapa negara luar. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bela negara memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jauh lebih luas, inklusif, dan menyentuh seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memahami bela negara dalam konteks ujian SKD CPNS menuntut Anda untuk mampu membedakan aspek legalitas formal dengan implementasi kontekstual atau aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari seorang birokrat sipil. Yang poin pertama itu landasan filosofis dan teoritis bela negara. Secara teoritis, pertahanan sebuah negara didasarkan pada hak kodrati untuk mempertahankan diri, atau dalam bahasa asing disebut right of self-defense. Bagi Indonesia, bela negara bukan sekedar respon reaktif terhadap ancaman militer asing, melainkan sebuah kewajiban moral konstitusional yang lahir dari kesadaran sejarah. Bahasa Indonesia meraih kemerdekaannya bukan karena hadiah dari penjajah atau hasil diplomasi sepihak di atas meja perundingan, melainkan melalui perjuangan semesta yang melibatkan seluruh rakyat, yaitu petani, buruh, ulama, santri, pemuda, dan kelas karan sipil lainnya, teman-teman. Filosofi dasar bela negara di Indonesia menolak prinsip militerisme di mana militer mendominasi seluruh aspek kehidupan negara, dan juga menolak pasifisme, paham yang menolak segala bentuk tindakan kekerasan atau pertahanan fisik bahkan ketika negara diserang. Indonesia menganut prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, teman-teman. Pernyataan fundamental ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu part kita kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya ya, teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.